Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Ya, sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Erna Laila, Taufikur Rahman, Muhammad Yusuf, Tama Musaumi, Erni Laili, Ishak, terus hadir semua. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, Pak. Pasti kalian semua kan tahu sosial media. Masing-masing dari kalian kan mempunyai sosial media. Seperti Mas Taufik pasti punya WhatsApp, punya IG, punya Facebook, punya YouTube Mas? Nggak punya? Nggak mungkin, karena itu bawaan dari HP. Jadi materi yang kita akan pelajari hari ini yakni menjaga lisan di media sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami perintah menjaga lisan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, siswa mampu meneladani sikap Rasulullah SAW dalam menjaga ucapan. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan etika berkomentar dan bermedia sosial secara santun dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menyebut dalil dari Al-Quran dan hadis terkait lisan. Pengertian media sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa, media secara harfiah berarti alat atau sarana berkomunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, porter, dan spanduk. Itu termasuk media. Sedangkan kata sosial berarti berkenan dengan masyarakat. Sosial, kita seperti bersosial. Pengertian ada bermedia sosial. Ada bermedia sosial adalah sikap, perilaku, dan etika seorang muslim dalam menggunakan media sosial yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti kejujuran, kesantunan, tanggung jawab, serta menjaga kehormatan diri dan orang lain. Adat ini mengatur bagaimana seseorang menyampaikan informasi, berkomentar, berinteraksi, dan membagikan konten agar tidak menimbulkan mudarat serta sesuai dengan prinsip akhlak mulia. Jadi adat bermedia sosial adalah sikap kita, perilaku kita, tanggung jawab kita, etika kita dalam bermedia sosial. Seperti kita membuat konten atau foto, upload foto di Facebook, Instagram itu sesuai informasinya. Atau kita menyebarkan berita itu ada sumbernya, sesuai. Sumbernya harus ada dan harus jelas juga ya. Nih, menjaga lisan di media sosial. Menjaga lisan adalah mengendalikan ucapan dan tulisan agar tidak menyakiti orang lain, tidak mengandung kebohongan, fitnah, celaan, atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada surat dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11, langsung dibacakan artinya aja, Mas Yusuf, silakan. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah suatu kali melakukan yang lain karena mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang diolok-olok. Nah, perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain karena biasanya perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang diolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling mengambil dengan jumlah yang buruk. Sebelum adalah amalan kasih setelah sebelumnya. Siapa yang tidak tahu mereka itu orang-orang sendiri. Bagus. Jadi kandungan dari Al-Quran dari surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya dibacakan oleh Mas Yusuf tadi, kita sebagai umat Islam jangan saling mengolok, jangan saling mengejek satu sama lain, baik itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau sebaliknya. Sebagai umat muslim kita harus menjaga etika kita, cara bicara kita, agar bicara kita itu menjadi lebih baik dan berkualitas. Dan janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil nama julukan yang buruk. Ya, yang dimaksud contoh seperti ini. Si A adalah seorang pencuri. Kita memanggilnya, "Woi, maling." Woi, pencuri, itu dilarang keras oleh Allah. Selanjutnya, yakni Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing seperti bagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Terima Tobat lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini, kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, jauhilah prasangka. Jadi kita jangan kepada orang lain itu jangan memberikan prasangka buruk. Jangan memberikan prasangka buruk kepada orang lain. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Karena kita ini manusia, jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain, karena manusia itu kan banyak salahnya. Gitu. Tepatnya orang yang salah. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing bagian yang lain. Apa yang menggunjing itu apa? Menggunjing lah. Itu menggunting, Mas. Menggunjing itu membicarakan orang lain di belakangnya atau ghibah. Ya, itu menggunjing. Next, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk Mas Isyad, tolong bacakan. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat dari Bukhari dengan artinya, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dialah kepada baik atau yang. Jadi kita sebagai orang muslim, sebelum berbicara lebih baik kita berdiam dulu atau kita pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita bicarakan terhadap orang lain. Apakah kita pikirkan dampaknya ketika kita berbicara ini, dampaknya ke dia itu baik apa tidak? Kalau dampaknya buruk, lebih baik kita diam. Dalam bermedia sosial juga seperti itu, kita lebih baik diam kalau ada komentar-komentar yang negatif. Jangan kita sampai ikut-ikut komentar negatif juga seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan komentar, lebih baik kita berdiam terlebih dahulu. Apakah komentar yang akan kita tulis atau yang akan kita ketik sesuai dengan bukan sesuai sih, apakah baik untuk orang yang kita komentari. Satu contoh perkataan yang harus kita hindari, ya, yang pertama ghibah atau menggunjing, yang seperti dijelaskan tadi, seorang yang intinya kita membicarakan orang itu di belakangnya. Dan yang kedua, fitnah atau berita bohong. Kan ada kata-kata fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ucapan kasar atau menghina itu juga harus kita hindari. Perkataan kotor dan tidak sopan.
Dan yang kelima, berbohong dan mengadu domba. Itu yang wajib kita hindari. Next, ini contoh perkataan yang baik, ya, menyapa dengan sopan. Ketika kita bertemu dengan teman, kita menyapa. Bisa dengan assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Itu salah satu contoh menyapa dengan sopan. Dan yang selanjutnya, memberi nasihat yang baik. Ketika ada teman yang ingin melakukan hal-hal yang kurang baik, kita beri nasihat dengan baik, jangan malah ikut-ikutan. Dan yang ketiga, mengucapkan salam kepada guru. Nah, seperti ketika kita ketemu atau bertemu dengan guru di jalan, kita mengucapkan salam, meskipun itu tidak dijawab, nggak apa-apa, itu sudah baik. Dan yang keempat, mendoakan orang lain. Nah, ini juga penting. Kita mendoakan orang lain, siapa tahu orang lain tersebut juga mendoakan kita. Tapi mendoakannya yang baik-baik, berkata jujur dan santun. Ini adalah cara-cara menjaga lisan. Berpikir sebelum berbicara, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kita berpikir terlebih dahulu, apakah yang akan kita bicarakan nanti atau habis ini itu menyakiti hati orang lain apa enggak, berdampak buruk kepada orang lain apa enggak. Dan yang kedua, hindari perkataan yang menyakitkan. Yang ketiga, berbicara seperlunya dan tidak berlebihan, jadi jangan berbelit-belit. Yang keempat, berkata baik tidak bisa diam, sama dengan diam. Jadi kalau kita tidak bisa berkata baik, kita belajar diam terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya, biasakan berkata jujur dan santun. Manfaat menjaga lisan. Yang pertama, dicintai Allah dan manusia. Jelas, kalau kita benar-benar orangnya yang sopan santun, tidak ada orang yang membenci kita. Bahkan Allah pun semakin mencintai kita. Yang kedua, terhindar dari dosa besar. Jelas, karena kita tidak akan melakukan fitnah, ghibah, atau adu domba. Yang ketiga, menjaga nama baik diri dan keluarga, menjaga nama baik. Dan yang keempat, membangun pergaulan yang sehat dan damai. Oke, kali ini Bapak akan membentuk dua kelompok. Kelompok pertama, Erna, Erni, Taufik. Kelompok kedua, Yusuf, Mas Lama, dan Mas Ishak. Itu membentuk kelompok. Contoh kasusnya, seorang siswa menulis komentar kasar karena merasa kesal diejek di media sosial. Untuk kelompok pertama, carikan solusi ya agar kita tidak mengejek di media sosial dan penjelasannya. Untuk kelompok kedua, berikan contoh agar kita tidak melakukan atau berkomentar kasar di media sosial. Ya. Baik, berhubung waktu diskusinya sudah selesai, untuk kelompok satu presentasikan hasil diskusi tadi, tapi di tempatnya saja, jangan berdiri di depan. Dan untuk kelompok dua juga seperti itu. Jadi solusi agar soal komentar kasar lagi adalah yang pertama, jangan terpancing dengan komentar kasar karena itu hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang dan jangan emosi karena itu akan membantu kamu untuk berpikir jernih. Dan yang terakhir adalah abaikan saja jika komentar kasar
tidak beralasan, sampaikan saja dan jangan memberikan perhatian. Yes, bagus, baik. Ini ada hadiah untuk kelompok 1. Tapi Jawabannya memuaskan ya. Oh ya, makasih Pak. Lanjut di kelompok yang kedua, presentasikan hasil diskusi tadi. Beritanya dari mana? Itu hoax apa asli atau real? Mencari sumber beritanya. Cara yang kedua, menahan diri sebelum berkomentar atau berpikir terlebih dahulu. Kalau kita berpikir terlebih dahulu baru berbicara. Untuk cara yang selanjutnya, mengingat bahwa di agama Islam kita diajarkan berbicara dengan sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda. Baik, kesimpulan dari materi hari ini, yang pertama, menjaga lisan adalah kewajiban bagi umat muslim atau bagi diri kita. Ya, menjaga lisan atau tulisan wajib bagi diri kita sendiri atau orang muslim. Yang kedua, media sosial termasuk bagian dari lisan. Berarti sama seperti ucapan. Al-Quran dan hadis melarang ucapan dan tulisan yang menyakiti orang lain. Sekian mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan referensi di rumah atau dijadikan contoh di rumah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita dapat tadi bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Berdoa mulai. Terima kasih telah mengikuti pelajaran